Jangan sampai kalian itu merusak diri, karena kalian itu pasti akan dibutuhkan. Kalian itu dibutuhkan di dunia ini, kalian masih dibutuhkan untuk kreativitas kalian. Mungkin tugas kalian itu juga nanti juga akan membantu orang lain, ya. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, inspirasi, pencerahan, tutorial untuk menunjang kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah, kesuksesan yang memberikan kenyamanan di hati, dan kesuksesan yang bisa mengayomi kalian dan keluarga. Teman-teman, saya mau membahas sesuatu yang penting yang saya sadur dari komentar teman-teman di salah satu video saya yang sebelumnya ini. Jadi saya melihat ada komentar yang menyatakan dirinya itu sedang dalam keadaan apatis, ya. Untuk mungkin kakak melihat video yang sekarang ini, ya. Mengapa kita menjadi apatis? Itu karena kemungkinan tekanan itu sudah terlalu tinggi, ya. Tekanan pada diri kita itu sudah on the top, sudah kita tuh tidak bisa melakukan sesuatu tindakan apa-apa lagi untuk menanggulanginya, dan jalan itu serasa sudah buntu. Makanya akhirnya kita menjadi apatikal. Apatis itu sudah tidak terasa kalau sesuatu itu bisa menghanyutkan keadaan perasaan kita, ya. Jadi apatis itu apa? Apatis itu sudah merasa tidak peduli dengan lingkungan, sudah tidak mau merasakan. Sebenarnya masih bisa merasakan, tetapi sudah tidak mau merasakan. Nah, itu adalah keluar dari zona stres, tapi itu masih dalam lingkup stres. Jadi stres yang berlebih akhirnya menjadi apatis, menjadi freeze. Dan pada saat itu tetap berputar pada diri kita tetap menjadi seorang yang apatis, itu kita akan menjadi sosok yang keras. Pada saat kita menjadi sosok yang keras, itulah tercipta mental block, ya. Teman-teman sekalian, kenapa dinamakan mental block? Karena block itu seperti blokade, buntu, ya, keras, ya. Mental kita menjadi keras, perasaan kita menjadi keras. Itu karena kenapa? Stres yang sudah berkepanjangan, tidak ada jalan keluar. Semua kata-kata, semua cerita-cerita, bahkan semua kalimat-kalimat motivasi itu sudah tidak bisa melembutkan perasaannya atau menyembuhkan mentalnya secara langsung, ya. Sudah tidak ada kata-kata lagi lah, atau cerita-cerita apalagi, itu sudah udahlah apatis, akhirnya menjadi membatu. Itu yang namanya mental block. Nah, bagaimana cara menghancurkan mental block itu, teman-teman sekalian, kalau sudah di taraf menjadi apatis atau sudah tidak merasakan rasa lagi? Jadi begini, teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua, aku mau menjelaskan sesuatu. Kenapa bisa terjadinya apatis setelah stres yang berkepanjangan atau sesuatu itu sudah tidak ada jalan keluar? Kenapa bisa seperti itu? Itu sebenarnya adalah sistem dari diri kita untuk melindungi diri kita, ya. Itu suatu sistem. Jadi bentuknya itu seperti kalau diri kita itu imun, ya. Pada saat ada energi-energi tidak baik atau pikiran-pikiran tidak baik yang bisa merusak diri, itu langsung dibikin diri kita itu tidak merasakan apa-apa. Dan itu ada yang terjadi seperti itu, ya. Ada orang stres sampai dia tidak sadar kalau bertahun-tahun dia itu nggak tidur, iya, dia itu nggak tidur. Jadi tidur itu hanya seperti istirahat, itu dia tidak benar-benar memejamkan mata, ya. Jadi dia kerja terus sepanjang hari, di tempat tidur juga kerja terus sampai besoknya pergi lagi. Dia itu nggak kerasa, kalau dia itu nggak tidur, dia nggak kerasa kalau dia itu butuh istirahat. Itu saking stresnya, ya.
Nah, bagaimana cara menghancurkan mental block itu tidak bisa hanya dengan kata-kata motivasi, tidak hanya bisa dengan sesuatu yang kata-kata seperti sabar ya, tenang ya, semua akan baik-baik saja. Itu tidak, teman-teman sekalian. Kalau sudah mencapai sesuatu yang bentuknya apatis atau sudah membatu ya, itu kalian harus melakukan pergerakan, harus melakukan tindakan yang bentuknya ada hubungan dengan fisik ya, yaitu adalah senam ya, senam, aerobik, jalan pagi ya, jalan itu sekitar mungkin 30 menit sehari ya, lompat-lompat atau melakukan tindakan-tindakan yang bentuknya itu fisik ya, untuk melepaskan yang namanya mental block yang sudah bercokol menjadi apatis itu. Jadi cara mengobatinya adalah kalian dengan olahraga ya, nggak usah terlalu olahraga yang terlalu berat, tapi misalnya jalan kaki ya, keliling-keliling komplek, keliling taman, atau pergi ke taman kota, kalian jalan-jalan di sana ya, putar-putar, pokoknya menggerakkan tubuh sampai tubuh itu keringetan. Loh, kenapa sudah tidak bisa dengan kata-kata motivasi lagi? Iya, karena sudah masuk ke dalam perasaan kalian itu sudah seperti tertutup oleh sesuatu energi ya. Nah, sesuatu energi itu sudah membatu ya, dan harus dicairkan seperti kalian mencairkan es, yaitu dengan apa? Dengan bergerak. Dengan bergerak kalian mengeluarkan keringat ya, atau kalian kalau misalnya tidak melalui jalan olahraga, kalian bisa melalui jalan spiritual ya, seperti kalian banyak berzikir, kalian sholat malam, kalian minta ampun. Itu juga pengeluaran. Dari mana pengeluarannya? Biasanya orang apatikal kalau ngomong istighfar ya, istighfar terus zikir ya, dia menyadari langsung keluar air mata. Itu namanya mental blocknya sudah mencair. Sesuatu yang membebani dirinya, yang membatu dalam dirinya itu mencair, keluar sebagai air mata. Tetapi kalau tidak, kalian bisa menggunakan cara olahraga ya, kalian bisa mengolah fisik kalian ke gym, atau melakukan treadmill, atau jalan-jalan sore sampai kalian berkeringat ya, itu bisa. Nah, satu lagi, kalian makan cabai ya, makan cabai, tapi jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak, supaya apa? Keluar keringat dan enteng. Jadi untuk menanggulangi mental block, supaya kalian tidak terlalu apatis, supaya kalian masih bisa nanti merasakan keadaan di sekeliling kalian ya, dan kalian itu tidak beku ya. Kalau orang itu jadi watu, jadi beku, itu kan istilahnya itu apapun tidak bisa menyentuh kalian ya. Termasuk kalau kalian punya cita-cita ingin mewujudkan sesuatu, mana bisa kalau kalian membatu seperti itu, apatis ya. Pertama, kalian bisa olahraga ya sampai keluar keringat. Kedua, kalian bisa melampaui jalur spiritual, yaitu berzikir, sholat malam sampai keluar air mata, atau kalian makan cabai ya, bakso pakai cabai ya, sampai kalian keluar keringat dan air mata, itu kan keluar semua itu. Jadi teman-teman sekalian, kalian coba cara itu ya, cara praktis untuk kalian melewati mental block kalian ya. Nah, setelah kalian merasa enteng badan, nah, kalian kasih asupan untuk otak kalian, karena kalau sudah apatis itu biasanya otak juga beku ya. Kalian kasih asupan itu coklat hitam ya, makan dark coklat namanya, coklat hitam, tapi jangan yang pakai gula ya, dark coklat. Atau kalian minum coklat susu, tapi coklat susunya itu jangan dikasih gula. Itu untuk apa? Untuk memantapkan kembali keadaan otak kalian ya, supaya otak kalian fresh lagi. Oke, jadi mental block itu keadaan yang tidak bagus sebenarnya, dan membuat kalian itu tidak bisa berpikir, tidak bisa berkreasi, akhirnya stuck at the moment, kalian stuck. Nah, itu nggak bagus, itu sudah masuk stres tingkat tinggi teman-teman sekalian. Jadi kalian jangan menganggap remeh kalau kalian sudah menjadi seorang yang apatis. Apakah itu kalian selamat dari stres? Tidak, itu malah stres tingkat tinggi, dimana kalian sudah tidak bisa
menghadapi apa-apa, di mana kalian sudah tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya kalian stuck, kalian menjadi apatis. Oke, kalian sudah ingat ya apa yang harus dilakukan ya. Ya, teman-teman sekalian, saya ulangi lagi ya. Pertama, kalian bisa berolahraga ya sampai keluar keringat. Kedua, kalian bisa melalui jalur spiritual, sholat malam, istighfar sampai menangis, minta ampun sampai menangis. Ketiga, kalian coba makan cabai, dan setelah kalian enteng setelah melakukan itu, kalian coba kasih asupan minum coklat panas, tetapi yang bukan coklat panas yang pakai gula-gula itu, bukan ya. Beli aja cocoa powder itu yang mereknya apa aja lah di supermarket, kalian beli, kalian campur dengan air hangat, kalian minum ya. Kalian minum sehari sekali aja, seperti kalian menyeduh kopi tapi tanpa gula ya. Jadi ini susu coklat tapi tanpa gula ya. Jadi coklat bubuk itu kalian kasih air hangat ya. Dikasih susu juga nggak apa-apa, cuman istilahnya lebih baik itu cuman coklat hitam itu, coklat bubuk dicampur sama air putih ya, sama air hangat. Coklat bubuk kalian campur dengan air hangat, itu untuk asupan otak kalian, sehingga otak kalian rileks kembali dan kalian bisa berpikir kembali, kalian bisa merasakan lagi kegembiraan ya. Mudah-mudahan insya Allah kalian bisa merasakan kegembiraan lagi. Berarti kalian sudah melampaui yang namanya mental block, kalian sudah keluar dari zona apatis itu, kalian menjadi rileks kembali dan kalian bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Nah, teman-teman sekalian, itu ulasan singkat dari saya ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman, khususnya kakak yang berkomentar keadaannya sudah apatis itu ya. Saya ingin memberikan sharing untuk kakak itu bisa mencairkan keapatisan itu ya, karena pada saat diri kalian itu menjadi apatis, itu kalian akan mudah sekali merusak diri ya, itu aja. Jadi jangan sampai kalian itu merusak diri, karena kalian itu pasti akan dibutuhkan. Kalian itu dibutuhkan di dunia ini, kalian masih dibutuhkan untuk kreativitas kalian. Mungkin tugas kalian itu juga nanti juga akan membantu orang lain ya. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Bahasan yang singkat ini tentang bagaimana mencairkan mental block supaya kalian bersemangat kembali. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.